Selamat siang. Um, Pada hari ini pertama kali kita hanya akan mengadakan khotbah karena gereja kita sudah mulai, tetapi orang-orang di sana tidak mau direkam. Jadi saya mau meneruskan pelajaran Alkitab supaya semua orang yang mau mendengarnya bisa menikmatinya dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membicarakan Yohanes 1 ayat 19 sampai 28 dan judulnya adalah Suara di Padang Gurun. Nah, kita sampai kepada bagian historis di dalam Yohanes 1 karena ayat 1 sampai 18 itu bersifat teologis dan bagian itu menunjukkan sifat Kristus terutama sebagai Allah. Yesus adalah Allah yang berada bersama dengan Allah Bapa. Namun dia juga berbeda dari Allah Bapa. Kristus diberi tugas menjadi sang pencipta. Dia dinamakan Firman, yaitu karena dia adalah ekspresi Allah. Dan dia selain dari itu adalah hidup, dia adalah sumber segalanya yang hidup. Dan dia adalah terang. Itu sifat Allah yang bersinar dalam kegelapan dunia ini. Jadi sekarang Yohanes telah memperkenalkan kita kepada sifat Kristus secara teologis, dan sekarang kita melihat bagian historis. Nah, yang teologis ini sebenarnya tidak ada di tempat lain, hanya di dalam buku Yohanes. Dan Yohanes itu berbeda dengan yang lain, Matius, Markus, dan Lukas, karena dia ada tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah supaya dia memberi bukti bahwa Yesus adalah Allah, dan melalui bukti itu kita menjadi percaya, dan dengan kepercayaan itu kita diselamatkan. Itulah tujuan Yohanes. Jadi semuanya yang ditulis dalam buku Yohanes ini adalah untuk membuktikan bahwa memang Yesus itu adalah Kristus yang dijanjikan. Kristus yang diurapi, dia adalah Raja yang dijanjikan, dan dia adalah anak Allah. Nah, selain dari itu, dia ingin membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Dia mau menunjukkan bahwa Yesus itu melakukan segala hal yang kita harus lakukan sebagai manusia, yang kita harus mengikuti. Dan dia melakukan segalanya supaya dia mengerti benar-benar apa itu menjadi manusia. Jadi Yohanes tidak memberi banyak waktu kepada latar belakang sejarah. Dia tidak seperti Matius, Markus, dan Lukas yang disebut Injil sinoptik. Sinoptik itu artinya ketiga-tiganya itu pada dasarnya menceritakan kisah yang sama, kisah historis. Nah, kenapa diperlukan 3 Injil lain selain dari Yohanes? Karena di dalam buku Ulangan, di dalam Alkitab itu selalu sesuatu yang dibicarakan di Perjanjian Lama digenapkan di Perjanjian Baru. Di situ di kitab Ulangan dikatakan bahwa kebenaran itu harus dipastikan melalui mulut 2 atau 3 saksi. Nah, karena itu ada 3 kesaksian. Nah, mengapa ini penting untuk kita juga, supaya kita mengerti bahwa di dalam dunia ini banyak sekali berita. Berita dari internet, berita dari mana-mana. Nah, di sini juga tetap apa yang disarankan di dalam Perjanjian Lama itu berlaku bagi kita juga. Maksudnya,
kalau kita mendengar sesuatu, jangan langsung kita percaya bahwa itu benar. Harus ada 2 atau 3 saksi. Saya rasa dengan kebanyakan pengertian seperti itu, gosip itu akan berkurang, karena memang kita harus tahu dulu yang mana yang benar. Dan itu dibuktikan oleh 2 atau 3 saksi. Nah, banyak juga teologi di sinoptik itu, tetapi di buku Yohanes, di Injil Yohanes ini, dia hanya memberi apa yang membuktikan dengan jelas bahwa Yesus adalah Kristus. Dan kalau kita percaya, kita akan mewarisi kehidupan kekal dan menjadi anak Allah. Jadi saksi pertama yang dipilih Yohanes penulis, Yohanes yang menjadi rasul, yang tidak menyebut dirinya di dalam buku ini, hanya dia menyebut dirinya sebagai yang dikasihi Tuhan Yesus. Di ayat 19 itu mulai di mana orang-orang Yahudi dari Yerusalem yang diutus oleh beberapa iman dan orang Lewi datang untuk menanyakan kepada Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Nah, ia mengaku, Yohanes Pembaptis ini, dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Ini ayat-ayat yang saya akan cerita. Ayat 21, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dia menjawab lagi, bukan. Ayat 22, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Yohanes Pembaptis jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Nah, mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Terus Yohanes menjawab, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang kamu tidak kenal. Dialah yang datang setelah aku, yang jauh lebih tinggi daripada aku, yang tali kasutnya pun aku tidak layak buka. Nah, 28 hal itu terjadi di Betabara, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, ini saya hanya membaca apa yang ada di dalam, kita akan membahas itu dengan teliti. Nah, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan Yesus mengatakan tentang Yohanes Pembaptis. Sebab kita sekarang membicarakan Yohanes Pembaptis sebagai saksi yang pertama untuk keilahian Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah manusia terbesar yang pernah hidup sampai dia datang. Wah, ini benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. Apakah dia lebih besar dari Abraham? Apakah lebih besar dari Musa? Apakah dia lebih besar dari Raja Daud? Di sini Yesus mengatakan dia lebih besar. Nah, kita akan mencari tahu mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Nah, kita melihat bahwa sejarah Yohanes Pembaptis itu diceritakan di buku Lukas dengan jelas, Lukas 1 ayat 1 sampai 80. Nah, dia juga adalah suatu anak ajaib yang dijanjikan oleh Allah melalui malaikat yang datang kepada ayahnya, dan dia dinyatakan bahwa dia akan datang dalam roh dan kuasa Elia. Dan dia akan mengarahkan orang-orang kepada Allah.
dan mempersiapkan mereka untuk Mesias. Jadi itulah yang dibicarakan. Kita akan melihat tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis itu adalah sepupu Yesus, karena ibunya Elizabeth dan Maria, ibunya Yesus, berhubungan keluarga. Nah, Yohanes Pembaptis dilahirkan 6 bulan sebelum Yesus. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Maka dalam 30 tahun yang sama, ketika Yohanes sedang menunggu untuk mulai pelayanannya, Tuhan Yesus juga sedang menunggu untuk mulai pelayanannya. Tapi mereka berdua ada di tempat yang sangat berbeda. Yesus menunggu di Nazaret, dan Yohanes Pembaptis menunggu di padang gurun. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini semua sudah direncanakan Allah. Kita melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, Yohanes Pembaptis itu menunggu sebagai pengembara di padang gurun. Nah, dia selama 30 tahun berada di sana. Dia makan seadanya dan dia pakai pakaian seadanya. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Pada waktu yang tepat yang sudah diatur sama Tuhan, kedua-duanya, karena mereka itu selama 30 tahun itu berada di tempat berbeda, tapi pada waktu yang tepat Tuhan mengatur supaya dia keluar dari padang gurun itu. Kita baca di Lukas 3 ayat 1. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, yang menyatakan sekitar itu sekitar 27 Masehi. Nah, pada waktu itu keadaannya Pontius Pilatus sekarang menjadi gubernur, Herodes menjadi raja wilayah, dan ada Filipus juga menjadi raja wilayah, dan yang menjadi imam besar adalah Hanas sama Kayafas. Dan kita tahu mereka itu memiliki hubungan pernikahan. Dan itu semua adalah orang-orang yang pada akhirnya merencanakan untuk membunuh Yesus, mengeksekusi Yesus. Nah, kedua-duanya secara ajaib sudah direncanakan Tuhan. Pada saat Yohanes berusia 30 tahun, itu adalah caranya semua orang di Yahudi, mereka tidak boleh mengajar sebelum mereka 30 tahun. Jadi itu harus menunggu di padang gurun Yohanes Pembaptis, dan Tuhan Yesus juga harus menunggu di tempatnya di Nazaret. Nah, kita baca di dalam Lukas 3 ayat 2 sampai 6. Ini sesuatu di mana yang Tuhan yang ngatur. Percis pada waktunya yang tepat, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka dia pergi ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan dirindahkan, setiap tempat yang berliku-liku diluruskan, jalan yang kasar diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Jadi kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu dipanggil ke dalam pelayanan melalui perintah dari Allah. Yohanes tahu memang dia tahu ada kunjungan malaikat
ke bapaknya meskipun dia tidak bisa bicara karena dia ragu-ragu. Pada waktu malaikat itu mengatakan hal itu, bapaknya ragu-ragu. Nah, kenyataannya di Matius 3 ayat 5 kita membaca, sesudah Yohanes Pembaptis mulai pelayanannya, banyak orang dari Yerusalem sama Yudea datang untuk mendengar Yohanes. Yohanes berbicaranya sangat luar biasa, sangat kuat, unik, sangat efektif sebagai seorang pengkhotbah. Dalam kisah-kisah Injil sinoptik, ketiga yang lain itu, dikatakan tentang Yohanes, dia adalah orang pemberani, tegas, dan kuat. Dia berkata kepada para pemimpin sebagai contoh ketika mereka muncul, "Hei, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang memperingatkan kamu untuk melarikan diri dari murka yang akan datang?" Nah, bagaimana sikapnya orang-orang di sana waktu mendengar Yesus, waktu mendengar Yohanes Pembaptis? Apakah mereka itu percaya sama Tuhan? Kan kita tahu Tuhan tahu segala-galanya. Dia tahu apa yang akan datang. Maka kita bisa baca di Yohanes 5 ayat 35 tentang orang-orang yang mendengarkan mereka. Dikatakan seperti ini, "Ia adalah pelita yang menyala, yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu." Kenapa itu ditulis? Karena Tuhan tahu kebanyakan orang seperti kita sekarang hanya ingin berkatnya Tuhan, tidak ingin Tuhannya sendiri. Nah, kita juga melihat banyak orang di dunia ini sekarang kalau mendengarkan firman Tuhan atau datang ke gereja, mereka ingin berkatnya. Ada cerita bahwa pada saat ada orang yang harus masuk ke pengadilan, harus ada masalah, baru dia datang ke gereja. Seolah-olah dia ingin supaya Tuhan tidak marah. Tapi Tuhan kan bisa melihat hati kita sendiri. Tuhan tahu bagaimana kita berlaku. Tuhan ingin supaya kita selalu ingin supaya memperdalam kitab suci, supaya kita tahu siapakah Tuhan itu. Jangan hanya menunggu untuk berkat-berkatnya. Memang itu terjadi sekarang dan dulu juga orang Yahudi itu. Nah, Yohanes Pembaptis adalah seorang pengkhotbah populer. Bukan hanya karena kekuatan khotbahnya, tetapi dia memberitakan bahwa Mesias itu akan datang. Mereka menunggu sudah berabad-abad untuk berita ini. Tapi anehnya, pada waktu dia datang, banyak orang hanya mau melihat berkatnya. Tidak mau percaya bahwa dia benar-benar Tuhan. Karena Tuhan menempatkannya di dalam keluarga. Ada kakaknya, ada adiknya. Jadi mereka memikir tidak mungkin orang dari keluarga Maria ini sama Yusuf adalah anak Allah, adalah Tuhan, adalah Sang Pencipta. Tetapi itu adalah khususnya yang direncanakan Tuhan. Supaya kita bisa tahu bahwa dia benar-benar manusia sepenuhnya. Dan hanya manusia sepenuhnya itu dapat melakukan pengorbanan bagi kita. Karena dia harus tanpa dosa dan dia harus menyerahkan nyawanya di kayu salib supaya kita disalib yang seharusnya disalibkan. Kita diampuni, kita ditebus dosanya. Itulah rencana Tuhan, bahwa dia sepenuhnya manusia. Jadi kita melihat tiga macam orang. Nah, Yohanes itu berkhotbah tentang pertobatan yang terkait dengan kedatangan Mesias, dan banyak orang memang
ingin bertobat, mau dibersihkan oleh Allah dari dalam. Yohanes mengatakan kalau memang mau dibersihkan, maka Anda harus menunjukkan itu dengan tindakan baptisan di depan umum. Ini juga adalah berlaku untuk kita juga. Ada orang yang sudah percaya sama Tuhan, tetapi masih belum dibaptiskan. Nah, pembaptisan itu sama sekali tidak ada kuasanya sendiri, hanya air biasa. Tetapi itu menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda memang percaya. Sesuatu yang sudah terjadi dalam hati Anda. Sampai Anda membuktikan, mau memberitakan kepada orang lain bahwa Anda benar-benar percaya. Nah, ada 3 macam orang yang kita akan menyelidiki. Sebab di dalam Injil Yohanes ini, dia membicarakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kita ingin melihat apa yang terjadi pada hari pertama waktu dia bertemu dengan Yesus. Jadi, apakah karakter dari hari pertama itu? Ada pengkhotbah yang benar-benar sejati, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, sifatnya seperti apa? Dia penuh kerendahan hati. Tahukah Anda bahwa saya harus belajar banyak tentang kerendahan hati, tetapi karena saya pada mulanya bukan orang yang rendah hati, saya cukup sombong. Tetapi saya tahu kalau Anda dipanggil untuk Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita, akan mempersiapkan kita, akan merubahkan kita. Kita harus bertindak. Kalau Tuhan memanggil, kita bertindak saja. Tapi Tuhan itu akan memberikan kita apa yang diperlukan supaya kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Nah, kita melihat Yohanes Pembaptis ini sangat rendah hati. Dia tidak mencari kehormatan. Dia tidak mencari uang. Tidak mencari penghargaan. Tidak ada kata-kata yang menyanjung. Bahkan dia tidak mencari murid. Semua, kalau rabai itu di sana, mereka semua mencari murid. Supaya mereka bisa membanggakan diri. Wah, saya muridnya banyak. Sama dengan sekarang. Ada pengkhotbah, ada pendeta yang gerejanya besar sekali. Dan dia bangga karena gerejanya besar. Tapi tahukah, Tuhan itu bisa melihat ke dalam hati kita. Bukan dilihat banyaknya orang di gereja, tapi Tuhan melihat bagaimana kita memperlakukan Alkitab itu. Apakah kita bicara benar? Itulah yang dipentingkan. Tidak masalah gerejamu tidak besar. Itu semuanya hanya Tuhan melihat kepada hati kita sebagai pengkhotbah, sebagai orang yang menjadi mulut untuk Tuhan. Kita semua adalah kaki tangan Yesus, tapi saya harus memberitakan Injil dengan benar. Itulah tugas saya yang ditugaskan kepadaku. Jadi pada waktu dia di ayat 35, dia berdiri sama kedua muridnya, dan pada waktu itu Yesus datang dan dia mengatakan, coba lihatlah anak domba Allah. Nah, terus dia katakan sesuatu yang luar biasa. Dia mengatakan, jangan mengikuti saya, ikutilah dia. Begitu rendah hati adalah pengkhotbah. Nah, kelompok kedua yang kita lihat adalah orang-orang yang tidak beriman, yang hanya ingin berkatnya dari Tuhan. Nah, dalam ayat 19 dikatakan orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi. Nah, istilah orang-orang Yahudi di sini, khususnya untuk Injil Yohanes, adalah istilah yang dipakai lebih dari 70 kali dan tidak pernah digunakan secara etnis atau mengenai ras orang Yahudi. Tidak. Itu selalu digunakan untuk mengidentifikasikan mereka yang adalah musuh Yesus.
orang Yahudi yang benci Yesus. Itu istilah pilihan Yohanes saja yang tidak dipakai di dalam Injil-Injil yang lain, hanya Yohanes. Jadi kalau kita baca orang Yahudi, kita mengerti maksudnya orang-orang yang benci Yesus. Ada kelompok ketiga yang tidak begitu besar, yaitu orang-orang yang percaya, orang yang setia. Nah, kita bisa melihatnya dalam ayat 37, ketika kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan Yohanes tentang anak domba Allah, mereka langsung mengikuti Yesus. Nah, jadi melalui Injil itu kita akan melihat orang-orang yang tidak beriman, yang selalu terkait dengan para pemimpin Israel, dan kita akan melihat orang-orang yang percaya, yang mengikuti Kristus. Jadi, lihatlah contohnya. Nah, Yohanes Pembaptis, kita kembali ke sana, telah memberitahu orang-orang bahwa setelah ia membaptis Kristus, bahwa Kristus itu adalah Mesias. Karena dia menyaksikan sesuatu sendiri. Dia menyaksikan keajaiban. Ada ketiga trinitas yang berfungsi bersama. Pada saat dia membaptis Tuhan Yesus, dia mendengar suara dari Allah Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, yang dengannya aku berkenan. Dan dia melihat Roh Kudus seolah seperti merpati turun ke atas. Nah, di sini kita bisa melihat satu-satunya contoh di mana ada ketiga-tiganya dari Trinitas. Ketiga-tiganya ada pada waktu pembaptisan Yesus. Nah, marilah kita melihat pada hari pertama, karena Yohanes memakai hari pertama ini, dan kita bisa melihat apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis sama Tuhan Yesus. Nah, Yohanes menerima berita dari Allah di padang gurun, "Hei, kamu harus pergi, mulailah berkhotbah," di Matius 3. Itu kan 6 bulan sebelumnya menjadi sesudah ia menjadi 30. Jadi kan berbedanya 6 bulan. Pada waktu yang sama, Tuhan Yesus meninggalkan Nazaret setelah bekerja selama 30 tahun sebagai tukang kayu. Kan dia bekerja di situ sebagai tukang kayu. Dan orang-orang itu, karena dia bekerja sebagai tukang kayu, memikir tidak mungkin dialah Allah. Nah, sekarang Yesus itu pergi ke lembah Yordan, ke tempat Yohanes berada, karena dia akan dibaptis Yohanes. Karena itu bagian darinya yang menggenapi semua kebenaran. Nah, ini penting sekali. Kenapa Tuhan Yesus yang menjadi Allah harus dibaptis? Kan dialah yang tahu segala-galanya. Dialah yang sudah kudus benar-benar. Nah, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa sebagai manusia dia perlu dibaptis. Dia melakukan segalanya seolah-olah dia memang benar manusia. Dan kita harus melihat dia sebagai teladan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus dibaptis, kita juga harus dibaptis. Dan itu terjadi supaya dia menggenapkan, dia menunjukkan bahwa kita harus taat kepada Tuhan dalam segala hal. Memang ketaatan itu tidak gampang, karena ya banyak orang membaca Alkitab terus mengatakan, oh iya. Tapi tahukah bahwa Alkitab itu datang dari pencipta kami, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, pencipta kita sendiri. Kita bisa membaca di Mazmur 139
betapa dia menciptakan kita. Dia sudah tahu kita pada saat kita di kandungan. Dia sudah tahu kita pada waktu kita membesar. Di situ dikatakan bahwa dia sudah merencanakan seluruh kehidupan kita. Dia tahu kapan kita akan mati. Dia tahu segalanya yang kita akan perbuat. Nah, kalau dia minta supaya kita melakukan sesuatu, apakah kita harus taat? Apakah kita harus mengikuti, patuh? Nah, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia sebagai Allah, tetapi sebagai manusia juga, akan mengikuti semua yang harus dilakukan, supaya dia memberi contoh pada kita, apa yang kita harus lakukan juga. Jadi, kita ini pergi, kita melihat Yesus pergi, dan dia akan berjalan. Itu dari Nazaret ke tempat ini kira-kira 42 kilometer jalan. Tuhan Yesus itu kuat sekali. Sebagai manusia yang tidak berdosa, dia sangat kuat. Dia diberi kekuatan lebih daripada manusia biasa. Dan dia berjalan. Dia datang ke tempatnya di mana Yohanes sedang membaptis. Nah, kita bisa membacanya itu di ayat 32 dan 33, di mana Yohanes itu menceritakan bahwa Yohanes Pembaptis merenungkan apa yang sudah terjadi. Dan di situ kita baca bahwa dia sudah melakukan pembaptisan itu. Nah, Yohanes juga berkhotbah tentang pertobatan. Bersiaplah untuk Sang Mesias. Dan dia mengatakan sesuatu di ayat 31. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Memang hidupnya sangat berbeda. Mereka tidak pernah ketemu. Untuk pertama kali dia ketemu, itu kan pada waktu itu ribuan orang datang. Dan di sini ada seorang pria Yahudi yang berpakaian seperti orang lain, seperti biasa, yang sudah berjalan 42 km dari rumahnya, dan dia memperkenalkan dirinya, tetapi Yohanes pada mulanya tidak mau membaptiskan dia. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan lagi di Matius 3 ayat 15. Biarlah pembaptisan itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Tuhan Yesus menggenapkan kehendak Allah Bapanya. Segala sesuatu yang Allah minta dari umatnya, saya akan lakukan untuk menunjukkan kepada mereka jalan kepatuhan. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali bagi kita. Gimana kita sekarang, kita hidupnya, apakah kita patuh kepada kehendak Allah? Kita semua tahu bahwa kita dengan sendirinya, dengan kekuatan dirinya, kita tidak mungkin bisa hidup 100% mematuhi hukum. Karena itu hukum itu tidak menyelamatkan. Hukum itu diberi supaya kita tahu perbedaan dosa sama tidak. Hukum itu diberi karena itu adalah sifat, menunjukkan sifat moral dari Allah Bapa, dari Trinitas. Dan sifat moral itu tidak akan berubah. Tetapi kita sebagai manusia tidak mampu, tidak sanggup hidup sempurna. Dan karena itu kita perlu pengampunan dosa. Dan karena itu Tuhan Yesus datang. Dia sudah enak-enak, sudah di surga. Untuk apa dia mau datang? Karena dia mengasihi kita. Itulah dasarnya yang luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi kita sampai dia datang, sampai dia memberikan nyawanya sebagai budak, sebagai yang terendah, sebagai yang terhina.
supaya dia menunjukkan kepatuhannya kepada Allah Bapa. Masih ingat, kita semuanya dulu egois sebelum menjadi orang Kristen. Sekarang kita diajarkan kasih itu berarti kita lebih memikirkan orang lain. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan pada waktu di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang ku mau, tapi kehendakmu Allah Bapa, lakukanlah itu. Itulah contoh bagi kita semua. Kita banyak keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tapi kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Dia lebih tahu. Dia tahu akhir dari permulaan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu segala-galanya. Jadi dia tahu bahwa kita sebagai manusia ini lemah. Kita banyak dosanya, kedangingan kita. Kan iblis juga bekerja. Dan kita melihat dunia dan banyak sekali tantangan dari dunia, apalagi dengan internet sekarang. Keadaan kita banyak dipengaruhi. Saya ada remaja sekarang di rumah kita bernama Chris, dan kita baru tahu bahwa pengaruh internet itu sangat kuat. Pengaruh internet itu, dan tidak ada berita yang netral. Semua berita itu berdasarkan pandangan hidup mereka. Dan kalau pandangan hidup mereka itu melawan Allah, jadi beritanya juga melawan Allah. Kebanyakan berita yang ada di internet adalah yang melawan Allah. Kita bisa melihat di dalam kultur kita, kebudayaan kita. Dulu masih diperbolehkan 10 perintah itu ada di sekolah. Tapi sejak 1980 itu sudah ditiadakan. Karena itu adalah katanya melawan perbedaan hukum sama agama. Padahal dasarnya sama sekali tidak seperti itu. Tapi kita melihat di dalam hidup ini banyak sekali tantangan. Iblis itu bekerja keras. Pada waktu Anda menjadi orang percaya, tahukah iblis itu tidak senang. Dan iblis ingin menjatuhkan kau. Dia mencari jalan biar bagaimanapun untuk menjatuhkan kita. Jadi kita harus waspada. Nah, jadi Yohanes itu membaptiskan Tuhan Yesus, dan kita melihat kejadian bahwa ketiga-tiganya ada di situ seperti kita bicarakan. Dan itu Roh Kudus itu bisa turun, saya tidak tahu. Di situ dikatakan seperti burung merpati. Tapi itu bisa saja dimanifestasikan dalam terang, dalam api, dalam apa saja. Tapi itu turun kepada Tuhan Yesus. Nah, Allah Bapa itu berbicara di surga, itu sesuatu yang luar biasa. Kita bisa mendengar suara dari Allah Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian Yesus itu menghilang. Kita harus baca dari Injil lain. Kemana Yesus itu? Tahukah dia dipimpin Roh Kudus menurut Lukas 4 dan Matius 4 untuk pergi ke padang gurun. Dan dia dicobai iblis itu selama 40 hari. Digoda di padang belantara. Sementara itu Yohanes terus mengabarkan Injil dan orang-orang dibaptis sebagai pengikut baru. Nah, pembaptisan itu adalah suatu pembaptisan yang dinamakan pada permulanya tidak kurang berarti. Dalam bahasa Inggris dikatakan itu proselyte baptism. Nah, itu dulu sudah ada untuk orang-orang yang bukan Yahudi yang mau mengikuti agama Yahudi, Judaism,
dan mereka itu dibaptis karena mereka mengatakan bahwa mereka sekarang percaya kepada Allah dari orang Israel. Nah, tapi mereka tahu bahwa mereka harus berubah. Jadi Yohanes Pembaptis ingin supaya mereka mulai merubah caranya mereka berpikir. Nanti saya juga akan membicarakan itu. Nah, mari kita melihat apa yang terjadi. Ayat 19. Ini adalah musuh keadilan kebenaran itu. Dan Yohanes datang dan mereka datang dari orang-orang Farisi. Mereka berkata di ayat 19, siapakah engkau? Ini cara yang cukup hormat untuk mengajukan pertanyaan. Ayat 20 mengatakan dia mengaku dia tidak berdusta, tetapi mengaku aku bukan Kristus. Terang-terangan. Terus di ayat 21 mereka bertanya kepadanya, nah kalau begitu apakah engkau Elia? Kenapa mereka mengatakan hal seperti itu? Karena di dalam Maliaki 4 ayat 5 dan 7 dikatakan bahwa aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang dan memukul bumi dengan kutukan. Itu berada di Maliaki. Jadi mereka tahu, oh ini adalah janji dari nabi terakhir sebelum 400 tahun yang tidak ada nabi. Nah, tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, saya bukan Elia. Karena yang dikatakan pada waktu dia dilahirkan adalah malaikat mengatakan bahwa dia datang dalam roh dan kuasa Elia. Dia bukan Elia sendiri, tetapi dia datang dengan roh dan kuasa Elia. Itu berbeda. Supaya dia itu mengembalikan hati manusia kepada Allah. Nah, sesudah dia menolak dia adalah Elia, apakah engkau nabi? Nah, karena mereka yang tahu perjanjian lama, ada suatu nubuatan tertentu di Ulangan 18 ayat 15. Di situ dikatakan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Kamu harus dengarkan dia. Jadi ayat 22 sampai 23. Kemudian kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? 23 jawabnya, akulah suara orang yang berseru di padang gurun. Luruskan jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, Yohanes itu Pembaptis, dia rendah hati. Dia mengatakan, saya hanya menjadi suara. Kerendahan hati. Suara yang menggenapi nubuatan perjanjian lama dalam Yesaya 40 ayat 3 dan 5. Nah, Yesaya mengatakan bahwa sebelum Mesias itu akan datang, dia akan didahului oleh suara yang berseru, persiapkanlah jalan Tuhan. Jadikanlah halus jalan raya bagi Allah kita di padang pasir. Biarlah setiap lembah ditimbun, setiap gunung dan bukit dibuat rendah. Biarlah tanah yang kasar menjadi datar dan daerah yang terjal menjadi lembah yang luas. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan semua orang akan melihatnya bersama. Nah, di situ yang dibicarakan itu adalah padang gurun fisik.
dan geografis. Tetapi bukan itu maksudnya. Maksudnya dengan padang gurun itu adalah padang gurun rohani yang ada di hati para pemimpin dan orang-orang Israel. Yang dia maksud adalah, lihatlah, luruskanlah jalan Tuhan. Maksudnya, berubahlah isi hatimu. Ciptakanlah jalan raya di hati kalian yang terbuka bagi Tuhan. Itulah yang diinginkan Yohanes. Dan berita itu bukan saja untuk mereka pada waktu itu, tetapi berita itu adalah bagi kita semua sebagai manusia. Kita semua diminta untuk berbalik, untuk bertobat. Cobalah, lihatlah dirimu sendiri secara jujur. Bagaimana kita hidup? Apakah kita ingin memuliakan Tuhan selalu? Apakah kita pernah berbohong? Apakah kita bilang, oh itu bohong kecil saja, bukan bohong besar? Apakah kalau kita berjanji, kita menepati janji? Apakah kalau kita mengatakan sesuatu, itu selalu benar? Bagaimana kita memperlakukan keluarga kita semua? Saya melihat di Amerika, selama COVID ini 19, banyak orang tua diabaikan. Memang tidak diperbolehkan kita mengunjungi, tetapi saya dengar dari orang-orang Indonesia yang melakukan home care bahwa jarang ada orang yang mengunjungi orang tuanya. Biarpun tidak ada COVID-19, jarang orang-orang mengasihi orang tuanya sampai dikunjungi setiap bulan. Boro-boro setiap bulan, sekali setahun pun jarang dilakukan. Jadi kita semua harus meluruskan padang gurun di hati kita. Selidikilah hati kita. Jujurlah di depan Tuhan. Tuhan sudah tahu keadaan hati kita, di mana kita kekurangan. Tetapi Tuhan itu ingin supaya kita mengaku kesalahan itu. Kenapa? Kalau kita mengaku kesalahannya, baru Tuhan itu bisa bekerja untuk mengampuni kita. Tapi kita harus mengaku dulu. Kenapa Tuhan senang sama Raja Daud? Raja Daud berbuat banyak perzinahan, pembunuhan. Dia melakukan banyak hal. Tapi pada waktu dia bertobat sungguh-sungguh. Dia mengaku semua kesalahannya. Dia tulus hati. Kita juga harus melihat contoh seperti itu. Jadi kita teruskan di ayat 25. Mereka mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Kristus, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang? Apakah yang sedang engkau lakukan? Siapakah engkau? Ayat 26-27. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah kalian berdiri dia yang kamu tidak kenal, yaitu dialah yang datang setelah aku, yang jauh lebih tinggi daripadaku, yang tali kasutnya pun aku tidak layak buka. Ya, di situ kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis selalu memikirkan Tuhan Yesus, selalu menunjukkan orang-orang kepada Tuhan Yesus, selalu mengatakan bahwa dia tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan Yesus yang penting. Dia tahu tempatnya. Dia tahu, dia menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia hanya utusan saja yang memberitahu orang lain bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, itu contoh bagi kita juga. Kita juga harus mengabarkan Injil. Tidak usah panjang lebar, tidak usah dengan banyak ayat. Berilah apa yang terjadi terhadap Anda supaya Anda menjadi percaya.
kesaksian itu yang sederhana, malah itu bisa dipakai sama Tuhan untuk merubah hati orang. Kita semua di sini sebagai orang Kristen diberi tugas. Nomor satu, untuk menyembah Tuhan, untuk tahu caranya menyembah Tuhan. Nomor dua, untuk mengasihi orang, karena itu adalah hukum yang terbesar. Ketiga, kita diminta untuk dalam proses pengudusan menjadi lebih seperti Yesus, dan Yesus menunjukkan di sini bahwa kita harus taat, dan kita harus memakai semua berkat karunia untuk melayani orang, dan akhirnya kita harus memberitakan Injil kepada mereka yang masih belum tahu. Anda ada pengaruhnya. Setiap orang ada pengaruh khusus bahwa kita ini bisa memberitakan Injil, memberitakan kepada orang lain bahwa Dia akan datang kembali. Yang luar biasanya adalah bahwa kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus kembali, Elia, yang benar-benar Elia, akan datang sebelumnya. Sebab itu adalah nubuatan yang tidak akan berubah. Nubuatan itu mengatakan bahwa Elia, masih ingat, dia tidak mati kan? Dia diangkat sama Tuhan, masuk ke surga, dan dia hidup bersama-sama Tuhan, dan dia akan datang kembali sebelum Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Jadi saya harap bahwa ini adalah suatu berkat bagi kalian, bahwa kita membicarakan Yohanes Pembaptis, dan kita akan melihat di minggu depan di mana Yohanes Pembaptis menamakan Tuhan Yesus sebagai domba Allah yang luar biasa. Marilah kita berdoa. Saya akan berdoa doa berkat bagi kalian. Oh Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami benar-benar adalah seseorang yang bergantung kepada Allah, yang selalu memikirkan tentang Allah, karena kita membutuhkan Engkau. Kita tidak bisa hidup tanpa Engkau. Oh Tuhan, besertalah dengan semua orang yang lagi kesusahan hari ini. Zaman ini adalah zaman yang luar biasa di seluruh dunia, di mana banyak orang tidak bisa seperti biasa mengunjungi orang lain, di mana ada kekurangan uang, di mana kita terus harus bersandar kepada Engkau, karena dalam segala hal Engkau sajalah satu-satunya yang dapat menolong kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, khususnya di dalam gereja kami, ada Regi sama Gama yang perlu sekali doa banyak dan pertolongan Engkau. Dan kami menyerahkan ini, permintaan berkat ini kepada Engkau yang tahu isi hati kami. Dan kami mau supaya Engkau memberkati mereka yang mendengarkan di tempat jauh maupun di tempat dekat. Di dalam nama Tuhan Yesus